Di chapter sebelumnya, Tsukishima Hana diperkenalkan kepada keluarga Umeoshi. Ia yang datang dari luar kota sangat bahagia karena mendapat sambutan yang hangat dari mereka. Inilah chapter 2, kamu bisa berubah. Kita kembali ke rumah keluarga Umeoshi. Karena mendapatkan perlakuan baik itu, Tsukishima Hana tak kuasa membendung air matanya. Perasaannya begitu senang, meskipun di mata penghuni lainnya, Hana ini sedikit aneh. Terlihat dari ekspresi mereka yang keheranan. Karena rasa penasarannya, Tora pun menanyakan langsung pada Hana apa yang terjadi dengannya. Alasannya cukup sederhana. Hana sangat bersyukur karena seorang wanita telah memasak makanan yang lezat untuk makan malam mereka. Namun Takumi memberitahukan fakta bahwa di sana tak ada satupun wanita yang tinggal bersama mereka. Mendengar itu, Hana pun kaget. Ia tak bisa membayangkan Masashi dengan aura semengerikan itu adalah orang yang memasak untuk mereka. Renji berkata, tak mungkin pula Masashi bisa melakukannya. Sekalipun ia bisa, ia takkan mau. Yang jelas menurut Takefumi Sakota, Hana akan terkejut jika sudah bertemu dengan orangnya secara langsung. Pengalaman serupa yang pernah mereka semua rasakan sebelumnya. Kemudian dari balik pintu, seseorang memanggil nama Hana. Ia menyambut kedatangannya di keluarga Umeoshi. Dia juga berkata bahwa ialah orang yang menyiapkan makanan untuk mereka. Mendengar itu, Hana pun menoleh. Dengan rasa penasarannya, ia ingin tahu orang tersebut. Yup, inilah Mary. Nama aslinya Umeoshi Yasushi, kembaran dari Masashi. Meskipun ia lebih suka berdandan layaknya seorang wanita. Tentunya ini mengagetkan Hana. Terlebih, badan besarnya juga lebih layak dikatakan sebagai Yakuza. Hana berteriak dengan keras karena saking kagetnya. Dan kebetulan Mary memang suka mengagetkan orang-orang seperti yang ia lakukan pada Sakota. Hana masih tertegun melihat penampilannya. Disinilah Mary memperkenalkan diri sebagai adik perempuan dari Masashi. Dua orang itu adalah Umeoshi bersaudara. Hana pun terkejut karena Mary mengaku sebagai seorang wanita. Masashi yang mendengarnya pun membantah hal itu. Ia tetap menganggap Yasushi adalah adik laki-lakinya, sekalipun saat ini penampilannya sangat aneh. Sedangkan Yasushi tetap mengaku dirinya adalah Mary, adik perempuannya, yang malah keduanya bersitegang karena perbedaan pandangan ini. Hanya karena soal identitas, mereka bisa cekcok dengan hebat. Sepertinya ini terlalu berlebihan. Kakak beradik ini selalu bersitegang untuk hal yang satu ini. Hana sampai terdiam melihat pertikaian mereka. Bagi Yasushi, gaya hidupnya bukanlah urusan Masashi. Ini adalah pilihan hidupnya. Jadi, ia meminta Masashi untuk berhenti mengomentari penampilannya. Tentunya sang kakak tak terima mendapat perkataan semacam itu. Ia balik menyalahkan Yasushi karena berkat penampilannya itulah orang-orang menganggap penginapan Umeoshi adalah penginapan monster. Ketika debat semakin memanas, di situ ada Takumi yang mendamaikan keduanya. Takumi tak ingin acara penyambutan Hana berubah menjadi perkelahian. Menurutnya, perkelahian mereka itu sudah cukup untuk hari ini. Akhirnya, mereka pun reda. Sementara Hana masih belum bisa mencerna keadaan yang baru saja ia lihat. Mungkin karena ia baru pertama kali melihat pertikaian antar dua saudara ini. Kemudian untuk membuat mereka saling mengenal, Masashi meminta semuanya memperkenalkan diri. Mulai dari Umeoshi Masashi sebagai pemilik penginapan. Lalu, pria yang merupakan adiknya, Umeoshi Yasushi. Ia lebih suka jika dipanggil Mary. Ada Muto Renji, alumni SMP 3, penghuni kamar nomor 1. Lalu, Fujishiro Takumi, alumni SMP Kajiya, penghuni kamar nomor 2. Dari kamar nomor 3, Tominaga Toranosuke, atau yang akrab dipanggil Tora. Dari kamar nomor 6, Dinosaurus SMP Kishi, Takefumi Sakota. Dan si pendatang baru, Tsukishima Hana. Ia akan menempati kamar nomor 5. Oh iya, di Jepang nomor 4 dihilangkan karena sering dianggap angka pembawa kesialan. Selama 3 tahun ke depan, mereka akan tinggal di bawah satu atap yang sama. Masashi meminta mereka semua menganggap mereka sebagai orang tua atau kakak. Mereka bisa berbicara ke mereka layaknya keluarga. Pun dengan Masashi, juga Yasushi yang akan menganggap mereka semua adalah adiknya. Mulai hari ini, mereka adalah keluarga Umeoshi. Kata-kata itu kembali menyentuh hati kecil Hana. Ia tak kuasa menahan air matanya. Tora sampai bingung melihat Hana. Namun, alasannya adalah selama ini Hana hanya tinggal dengan neneknya.
ia belum pernah merasakan kekeluargaan semacam ini. Apalagi ia sekarang memiliki saudara yang akan terus bersamanya. Karena terlalu terbawa emosi, Hana sampai harus membersihkan ingus yang keluar dari hidungnya. Kemudian, keluarga Umeoshi merayakan penyambutan penghuni baru di keluarga mereka dengan makan malam bersama. Mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau. Lagi-lagi Hana meneteskan air matanya, hal yang sedikit membuat Tora kesal. Kali ini Hana meneteskan air mata karena merasakan kelezatan masakan Mary. Setelah mereka selesai mengadakan acara makan malam bersama, malam semakin larut. Di bawah sinar bulan, ada Tora yang terlihat terburu-buru. Sepertinya ia dari suatu tempat. Tora kembali masuk ke rumah. Tampaknya ia sedang mencari sesuatu. Lalu ia pun menuju ke kamar Hana yang terletak di lantai 2. Entah untuk tujuan apa, Tora memanggil Hana. Dilihat dari ekspresinya, ia seperti orang yang ketakutan. Dia meminta Hana untuk pergi bersamanya sebentar. Saat Tora memasuki kamar Hana, ia terkejut. Hana saat itu berdiri di atas ranjangnya. Dia sedang menempelkan poster yang sengaja ia bawa dari rumah. Poster tersebut adalah poster Tora. Hana sendiri mengidolakan Tora-san. Ternyata Tora juga mengidolakan Tora-san. Itulah alasan mengapa ayahnya dulu memberikan nama serupa dengan public figure tersebut. Hana pun senang mendengarnya. Ia tak menyangka ada orang lain yang juga mengidolakan idolanya itu. Mereka pun berkenalan dan saling berjabat tangan. Tora sempat memuji penampilan Hana yang lebih mirip adik idolanya itu, yang mana sama-sama berkepala plontos dan bekerja di kuil. Setelahnya Hana menanyakan tujuan Tora datang menemuinya. Tora sendiri tak menjelaskannya secara rinci. Ia hanya mengajak Hana untuk jalan-jalan bersamanya sebentar. Tanpa rasa curiga, Hana pun ikut dengan Tora keluar dari rumah. Hana terus dibayang-bayangi rasa penasaran, namun ia hanya berharap Tora yang kini menjadi temannya tak mengajaknya ke tempat yang buruk. Hingga sampailah mereka di sebuah taman. Kebetulan lokasinya tak jauh dari penginapan Umeoshi berada. Dan yang lebih mengejutkan, di sana sudah ada Takefumi Sakota, penghuni kamar nomor 2. Tak ada Fujishiro Takumi dari kamar nomor 1. Namun ada Muto Renji di sana. Hana penasaran mengapa mereka semua berkumpul di taman tersebut. Hana mengira mereka ingin mengajaknya memainkan sesuatu yang menyenangkan. Menurut Renji, Sakota adalah yang meminta mereka semua datang. Dialah yang tahu apa tujuan sebenarnya. Lalu Sakota pun berdiri. Dia berkata, mulai hari ini mereka resmi menjadi satu keluarga yang utuh. Mereka semua adalah saudara. Selama 3 tahun ke depan, mereka akan tinggal di satu atap yang sama, makan makanan yang sama, yang membuat persaudaraan akan semakin terasa. Namun, pastinya dalam sebuah keluarga pasti ada yang namanya kakak tertua. Untuk itulah ia ingin menentukan siapakah yang terkuat di antara 5 orang saudara ini. Perkataan Sakota sepertinya bukan sekedar bercanda, sangat mengejutkan tentunya bagi Renji, Hana, apalagi Tora. Alasannya sederhana, Sakota memang seperti itu sejak SMP. Ia yang tak pernah memiliki saudara sebelumnya pun percaya jika kakak tertua adalah orang yang terkuat dalam sebuah keluarga. Renji tak tinggal diam. Dia merasa Sakota sudah melewati batasannya. Hal itu memicu konflik di antara mereka. Satu hal yang membuat Hana kaget karena keduanya sudah saling mengenal. Menurut Tora, Renji dan Sakota punya sejarah yang panjang semenjak mereka berada di SMP. Sedangkan Tora sendiri terlihat sangat pucat jika dua pria itu bersitegang. Pria yang memiliki rambut afro ini tertunduk karena rekam jejaknya yang kurang baik semasa SMP. Di sini Sakota dengan arogannya mengatakan bahwa satu hal yang pasti, Tora Nosuke dari kamar nomor 3 adalah yang terlemah di antara mereka semua. Saat Sakota mengatakan demikian, Tora sama sekali tak bisa membantah karena memang dia sering dibully oleh Sakota. Kebetulan teman Sakota ada yang satu sekolah dengan Tora. Ia tahu seberapa jauh kemampuan pria yang satu ini. Berkat itu ia bisa menjamin keselamatannya asal Tora mau menuruti dan mengikutinya. Siapa pria yang tidak geram jika direndahkan seperti itu? Serupa dengan Tora, ia sebenarnya sangat membenci Sakota. Namun apalah daya, kemampuannya memang tak seberapa. Kala itu Hana mulai mengerti bagaimana sifat asli masing-masing dari mereka, terutama dinosaurus SMP Kishi yang langsung melayangkan tantangan pada Renji atau si kepala plontos Hana.
Saat itu Renji akan maju lebih dulu. Namun di momen ini Tora memiliki keinginan untuk berubah. Sebagai seorang pria, Tora merasa sudah cukup baginya terus ditindas dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Dengan tubuh yang gemetar, Tora mengeluarkan sebilah pisau dari dalam sakunya. Ia hendak memakai benda itu untuk menyerang Sakota. Tetapi dengan cepat, Hana meraih tangan Tora. Dia menahan pergerakan Tora agar tak menggunakan pisau tersebut untuk menyerang saudara mereka sendiri. Meski Tora masih bersikeras supaya Hana membiarkannya membalaskan dendam pada Sakota. Inilah yang membuat Hana spesial. Dengan auranya serta perkataannya yang merasuk ke siapapun orang tersebut, Hana sangat yakin bahwa Tora bisa berubah tanpa harus menggunakan pisau. Ya, dengan senyum kecil dan tatapannya menaruh harapan pada Tora, semakin meyakinkannya bahwa ia bisa berubah. Pada akhirnya, Tora mengikuti saran Hana lalu menjatuhkan pisau tersebut. Merasa telah berhasil merubah pemikiran Tora, kini Hana maju melangkah untuk mendekati Sakota. Dengan satu teriakannya, Hanalah yang akan maju mengambil alih. Bagi seorang Tsukishima Hana, perkelahian antar saudara adalah suatu hal yang wajar. Untuk itu ia meminta Renji untuk minggir, karena ialah yang akan maju melawan Sakota. Kepercayaan diri Hana bahkan bisa mengejutkan Renji dan Sakota. Lalu sebagai taruhannya, jika Hana yang keluar sebagai pemenang, maka mereka semua setara. Tak ada yang lebih dihormati di antara mereka berlima. Tak ada yang lebih spesial di antara mereka. Awalnya Sakota cukup tertantang dengan penawaran tersebut. Ia sedikit meremehkan Hana. Namun disitulah ia dikejutkan dengan sebuah pukulan kuat yang tepat mengenai rahang bawahnya. Kekuatannya pun tak main-main. Satu pukulan Hana mampu menjatuhkan Sakota. Jelas ini mengejutkan Tora maupun Renji yang menyaksikan kemampuan seorang Tsukishima Hana. Tetapi ini baru awal. Hana hanya sedikit melakukan pemanasan sekaligus perkenalan. Sebuah pukulan yang lumayan berhasil melukai Sakota. Dinosaurus dari SMP Kisi ini semakin tertantang melihat kekuatan Hana. Inilah Hana ketika dalam mode bertarung. Dia tak akan menahan diri atau meremehkan lawannya. Dengan perkataan ikoniknya agar lawannya tak menyimpan dendam, pertarungan pun dilanjutkan. Sementara dari balik pohon, Takefumi memperhatikan duel mereka dari tadi. Fujishiro Takumi terkesan dengan sosok Tsukishima Hana. Selain kekuatannya yang besar, sifatnya pun tak seperti berandalan lainnya. Tepat di hari itu, ketika malam semakin larut, seseorang telah ditumbangkan. Kemudian keesokan harinya, semua telah bersiap untuk hari pertama sekolah. Namun sebelum itu, Mary telah menyiapkan sarapan untuk mereka. Pagi hari itu, Tora sangat terkejut dengan kejadian yang ia alami. Karena Takefumi Sakota dengan wajah yang dipenuhi perban membungkuk di hadapannya untuk menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku salah dan kini menganggap mereka semua setara. Tora yang masih bingung pun memaafkan. Ini semua berkat Hana, karena Hana yang keluar sebagai pemenang itu ditandai dengan tertawaan keras si nasi kepal. Perselisihan di antara mereka bisa diatasi oleh pria satu ini. Sedangkan bagi Renji dan Takumi, Hana seperti memiliki karisma tersendiri yang membuatnya berbeda. Setelah melakukan duel di malam harinya, Hana dengan lahap menyantap sarapan di pagi hari itu. Ia sangat bersemangat menyambut hari pertama sekolah. Hana sendiri belum tahu sekolah mana yang akan dituju oleh teman-temannya, mulai dari Takumi yang akan menuju Kurosaki. Sedangkan menurut penuturan Sakota, situasi Kurosaki saat ini sedang sangat kacau. Ia hanya berharap agar Takumi tak lengah. Sedangkan Takefumi Sakota akan masuk ke susuran. Senada dengannya, Muto Renji maupun Tora juga akan masuk ke susuran. Setelah menghabiskan sarapannya, Tsukishima Hana dengan lantang menjawab bahwa dia juga akan masuk ke SMA susuran. Dan disinilah Hana akan memulai semuanya. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.